Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Negara PP Kusuma Dewi dengan NIM 25170512002. Di sini saya akan membacakan ujian akhir semester pendidikan agama Hindu dengan analisis studi kasus ajaran Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Materi pertama, Trihita Karana dan Mantra Pancasembah. Studi kasus pertama, yaitu sebuah objek wisata di Bali mengalami peningkatan jumlah wisatawan, namun di sekitar pura banyak ditemukan sampah, kebisingan, dan perilaku wisatawan yang kurang menghormati kesucian pura. Pertanyaannya, analisislah kasus tersebut berdasarkan konsep Trihita Karana, menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat, pengelola wisata, dan pemerintah untuk menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Jawabannya, meningkatnya jumlah wisatawan memberikan manfaat ekonomi tapi juga menimbulkan masalah yang menunjukkan belum terwujudnya nilai Trihita Karana. Pada aspek perayangan, wisatawan harus menghormati kesucian pura. Pada aspek pawongan, masyarakat, wisatawan, dan pengelola perlu saling menghargai serta menjaga ketertiban. Pada aspek pelemahan, kebersihan lingkungan harus dijaga dengan mengurangi sampah. Solusinya, masyarakat memberikan edukasi, pengelola menyediakan fasilitas dan pengawasan, sedangkan pemerintah menetapkan aturan serta sanksi agar keharmonisan dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan tetap terjaga. Studi kasus kedua, yaitu seorang mahasiswa rutin mengucapkan mantra Pancasembah tetapi tidak memahami makna setiap mantra dan hanya menghafalnya. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah sembahyang tersebut harus mencerminkan tujuan Pancasembah? Jelaskan pentingnya memahami makna mantra dalam meningkatkan kualitas bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Jawabannya, menurut saya, sembahyang tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan Pancasembah karena dilakukan hanya dengan menghafal tanpa memahami makna mantra. Setiap mantra berisi ungkapan syukur, penghormatan, penyucian diri, dan permohonan kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Memahami makna mantra membuat sembahyang lebih kusyuk, tulus, dan penuh penghayatan. Dengan demikian, bakti tidak hanya diucapkan melalui lisan, tetapi juga diwujudkan dalam pikiran dan perbuatan sehari-hari. Studi kasus ketiga, yaitu dalam sebuah keluarga, orang tua mengajak anak sembahyang bersama, tetapi anak lebih memilih bermain bersama gawai selama persembahyangan. Pertanyaannya, analisis penyebab perilaku tersebut dan berikan solusi berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana dan pemahaman terhadap mantra Pancasembah. Jawabannya, perilaku anak tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya sembahyang, pengaruh gawai, dan cara penyampaian pendidikan agama yang kurang menarik. Berdasarkan Trihita Karana, orang tua perlu membangun hubungan yang baik dengan anak atau pawongan serta mengenalkan sembahyang sebagai bentuk bakti kepada Ida Sang Yang Widi atau perayangan. Orang tua juga perlu menjelaskan makna mantra Pancasembah dengan bahasa yang mudah dipahami dan membatasi penggunaan gawai saat sembahyang. Dengan teladan dan komunikasi yang baik, seorang anak akan lebih sadar untuk bersembahyang dengan tulus. Materi kedua, pluralisme dan dharma negara. Studi kasus keempat, yaitu mahasiswa dari berbagai agama bekerja sama dalam kegiatan bakti sosial, tetapi ada kelompok yang menolak bekerja sama karena berbeda keyakinan. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana konsep pluralisme dan ajaran Vasudhaiva Kutumbakam dapat menjadi solusi dalam membangun kehidupan yang harmonis di lingkungan kampus. Jawabannya, pluralisme mengajarkan bahwa perbedaan agama, suku, dan budaya harus dihormati sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Ajaran Vasudhaiva Kutumbakam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah satu keluarga sehingga harus saling menghormati dan membantu tanpa membedakan keyakinan. Mahasiswa dapat tetap bekerja sama dan dalam kegiatan bakti sosial tanpa meninggalkan agamanya masing-masing. Dengan sikap toleransi, komunikasi yang baik, dan saling menghargai, kehidupan kampus akan menjadi lebih harmonis serta mencerminkan nilai persaudaraan dan Pancasila. Selanjutnya, studi kasus nomor 5, yaitu seorang aparatur sipil negara menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat tertentu karena perbedaan agama. Pertanyaannya, analisis tindakan tersebut berdasarkan konsep Dharma negara serta nilai-nilai Pancasila dan ajaran Hindu.
Jawabannya, tindakan ASN tersebut bertentangan dengan dharma negara karena setiap pelayanan publik wajib melayani masyarakat secara adil tanpa membedakan agama atau latar belakang. Perilaku tersebut juga tidak sesuai dengan nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima yang menekankan kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam ajaran Hindu, semua manusia memiliki derajat yang sama karena berasal dari ide Sang Yang Widi Wasa. Oleh karena itu, seseorang ASN harus menjalankan tugas dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab demi terciptanya pelayanan publik yang harmonis. Studi kasus ke-6, yaitu di media sosial beredar unggahan yang menghina simbol agama tertentu sehingga memicu konflik di masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya umat Hindu menyikapi peristiwa tersebut berdasarkan nilai pluralisme, dharma, dan etika bermedia sosial? Jawabannya, umat Hindu sebaiknya menyikapi unggahan yang menghina simbol agama dengan tenang, bijaksana, dan tidak mudah terpancing emosi. Berdasarkan nilai pluralisme, setiap perbedaan agama harus dihormati. Dalam ajaran Dharma, tindakan harus didasarkan dengan kebenaran, pengendalian diri, dan bertanggung jawab. Karena itu, unggahan yang menghina agama sebaiknya tidak disebarkan atau dibalas dengan ujaran kebencian, melainkan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Sikap ini dapat menjaga kerukunan antara umat beragama dan menciptakan ruang digital yang damai. Materi yang ketiga yaitu etika dan panti asuhan. Studi kasus ke-7, sebuah panti asuhan Hindu menerima bantuan dalam jumlah besar, tetapi sebagian bantuan digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut berdasarkan ajaran Trikaya Parisuda dan etika pelayanan dalam agama Hindu. Jawabannya, penggunaan bantuan panti asuhan untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan ajaran Trikaya Parisuda, yaitu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik serta suci. Tindakan tersebut menunjukkan adanya pikiran serakah, perbuatan tidak jujur, dan pelanggaran etika pelayanan. Tujuan bantuan seharusnya digunakan untuk kesejahteraan anak-anak panti, bukan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan dana juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap panti asuhan. Oleh karena itu, pengelolaan bantuan harus dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Tadi kasus ke-8, yaitu mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di panti asuhan Hindu hanya untuk memperoleh nilai mata kuliah tanpa menunjukkan kepedulian kepada anak-anak. Pertanyaannya, evaluasilah perilaku tersebut berdasarkan konsep karma marga dan nilai pelayanan diajarkan oleh agama Hindu. Jawabannya, perilaku mahasiswa tersebut belum mencerminkan semangat karma marga, yaitu pengabdian dilakukan dengan tulus ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam ajaran Hindu, pelayanan kepada sesama merupakan bentuk pengabdian kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Jika pengabdian hanya dilakukan demi nilai semata, maka tujuan pelayanan sosial belum tercapai. Mahasiswa harus menunjukkan kepedulian, membantu anak-anak panti, dan membangun hubungan yang baik dengan mereka. Dengan demikian, kegiatan pengabdian dapat membentuk karakter yang peduli, bertanggung jawab, dan berjiwa sosial. Tadi kasus ke-9, yaitu sebuah panti asuhan menghadapi keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak asuh. Jelaskan strategi yang dapat dilakukan masyarakat Hindu berdasarkan semangat dana punya, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Jawabannya, masyarakat Hindu dapat membantu panti asuhan melalui semangat dana punya, yaitu memberi bantuan dengan tulus sesuai kemampuan masing-masing. Bantuan tidak hanya berupa uang, tapi juga tenaga, waktu, ilmu pengetahuan, dan perhatian kepada anak-anak asuh. Selain itu, masyarakat dapat bergotong royong menyediakan perlengkapan sekolah, makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Kegiatan penggalangan dana, bakti sosial, dan pelatihan keterampilan juga dapat membantu masa depan anak-anak panti. Dengan kerjasama berbagai pihak, kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak asuh dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Selanjutnya, materi keempat yaitu etika dan korupsi. Studi kasus ke-10 yaitu seorang pejabat menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan keluarganya. Pertanyaannya, analisis tindakan tersebut berdasarkan konsep karma pala, Trikaya Parisuda, dan ajaran Asetya. Jelaskan dampaknya kepada pelaku dan masyarakat. Jawabannya, tindakan pejabat yang menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadi
bertentangan dengan karma pala, trikaya parisuda dan ajaran asetya yang melarang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dana bantuan sosial merupakan amanah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga penyalahgunaannya merupakan perbuatan tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Menurut hukum karma pala, setiap perbuatan akan membawa akibat sesuai dengan tindakannya. Dampaknya ke pelaku dapat kehilangan kepercayaan masyarakat, nama baik, dan dikena sanksi hukum. Sementara itu, masyarakat kehilangan hak atas bantuan yang seharusnya mereka terima. Studi kasus ke-11 yaitu seorang pegawai menerima hadiah dari rekanan setelah memenangkan tender pemerintah. Pertanyaannya, apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara etika? Jelaskan berdasarkan nilai kejujuran dan dharma dalam agama Hindu. Jawabannya, secara etika, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi objektivitas dalam menjalankan tugas. Dalam ajaran Hindu, kejujuran merupakan bagian dari dharma, sehingga setiap pegawai harus bekerja secara jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan umum. Meskipun hadiah diberikan setelah proses tender selesai, penerimanya dapat menimbulkan kesan adanya imbalan atas keputusan yang diambil. Oleh karena itu, hadiah sebaiknya ditolak atau dilaporkan sesuai ketentuan agar integritas dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Jadi kasus ke-12 yaitu sebuah instansi praktik gratifikasi telah dianggap sebagai budaya yang biasa dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana upaya membangun budaya anti korupsi berdasarkan ajaran agama Hindu sehingga kebiasaan tersebut dapat dihilangkan? Jawabannya, budaya anti korupsi dapat dibangun dengan menanam nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan pengendalian diri sejak dini. Ajaran Trikaya Parisuda, Asetya, Satya, dan Karma Pala mengajarkan agar setiap orang berpikir, berkata, dan berbuat benar, serta tidak mengambil hak orang lain. Selain pendidikan karakter, diperlukan pengawasan yang transparan dan penegakan hukum yang tegas. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, budaya gratifikasi dapat digantikan dengan budaya kerja yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, materi kelima yaitu Yoga Center. Studi kasus ke-13 yaitu sebuah yoga center lebih menonjolkan yoga sebagai tren kebugaran dan bisnis, sementara aspek spiritual hampir tidak pernah diajarkan. Pertanyaannya, evaluasi kondisi tersebut berdasarkan tujuan yoga dengan ajaran Hindu, bagaimana seharusnya keseimbangan antara manfaat fisik dan spiritual diterapkan? Jawabannya, kondisi tersebut belum mencerminkan tujuan yoga dalam ajaran Hindu karena yoga tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan fisik, tapi juga mengembangkan spiritualitas. Selain latihan asana, yoga juga perlu disertai pramayana, meditasi, dan pemahaman filosofi yoga agar peserta memperoleh ketenangan pikiran serta pembentukan karakter. Dengan menyeimbangkan manfaat fisik dan spiritual, yoga dapat membantu seseorang menjadi lebih sehat, tenang, dan lebih dekat dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Tadi kasus ke-14. Seseorang mahasiswa mengikuti latihan yoga center secara rutin. Setelah beberapa bulan, ia menjadi lebih tenang, sabar, dan mampu mengendalikan emosinya. Pertanyaannya, analisis perubahan tersebut berdasarkan konsep Raja Marga, pengendalian diri, dan tujuan yoga dalam agama Hindu. Jawabannya, perubahan tersebut menunjukkan bahwa latihan yoga telah memberikan manfaat sesuai konsep Raja Marga, yaitu mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widi Wasa melalui pengendalian pikiran dan meditasi. Latihan yoga juga dilakukan secara rutin membantu seseorang menjadi lebih tenang, sabar, dan mampu mengendalikan emosi. Hal ini membuktikan bahwa tujuan yoga tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara tubuh, pikiran, jiwa, sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik. Baik, berdasarkan studi kasus dapat disimpulkan bahwa ajaran Hindu memberikan pedoman dalam menjalani kehidupan melalui nilai-nilai
Trihitakarana, Dharma, Trikaya Prisuda, Karma Yoga, Karma Pala, dan Yoga. Nilai-nilai tersebut mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Bersikap jujur serta bertanggung jawab, menghargai keberagaman dan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan ajaran tersebut, setiap individu dapat membentuk karakter yang baik serta berkontribusi menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan berintegritas. Baik, sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Tanti Santi Om.